أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki. Semakin kita berzikir, semakin tawadhu. Tidak ada satupun manusia dipuji karena apapun yang dia dapatkan. Sampai pun nanti orang soleh ini mendapatkan surga, dia pun bukan karena amalnya. Semua hanyalah murni karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ketika kita merasakan sesuatu nikmat apapun, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada setitik nikmat kecuali semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka biasakan, biasakan, biasakan apapun yang kita rasakan. Nikmat bernafas. Subhanallah. Bayangkan kita dalam merasakan Allah sedang mencintai kita karena kita masih diberi kesempatan hidup. Subhanallah. Tidak ada nikmat yang dahsyat daripada nikmat hidup. Walaupun harta banyak, tapi kalau wafat, subhanallah. Dia sehat walafiat, kemudian wafat, subhanallah. Dia punya ilmu setinggi apapun, tapi wafat. Itulah nikmat kesempatan hidup. Mudah-mudahan Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah ya Allah. Ketika kita merasakan tarikan nafas kita, langsung kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kadang-kala kita lupa, tapi kita harus mengingatkan diri kita. Ya ayyuhal insan, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Subhanallah. Hai manusia, kok bisa Anda lupa kepada Tuhanmu yang maha-maha maha baik, maha-maha pemurah, maha-maha pengasih, maha-maha penyayang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ditanya bagaimana akhlaknya. Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Khuluqul Quran, akhlaknya adalah Quran. Artinya apa? Perilakunya sudah menunjukkan Quran hidup dalam dirinya. Ketika kita melihat Nabi Muhammad SAW, itulah gambaran Al-Quran Al-Karim. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi bagaimana kita mau melihat Al-Quran dalam kehidupan kita? Lihatlah perilaku Nabi Muhammad SAW. Ucapannya, perilakunya, tutur katanya, kita berusaha. Walaupun dalam hati kita kadang-kala ada perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai. Berusaha, berusaha. Karena manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Inilah yang kita berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana kita bisa memahami Al-Quran. Caranya melihatlah apa yang diucapkan Nabi, lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi. Cara tidurnya, jangan-jangan kita tadi malam tidur tanpa berzikir. Subhanallah. Ini mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Jangan sampai kita tidak berzikir karena perintah Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau Anda selesai sholat, maka ingatlah Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Berarti setiap saat kita dianjurkan, ayo berzikir, ayo berzikir. Ini perintah yang banyak orang tidak
mengindahkan. Kita harus mengindahkan perintah ini. Bagaimana kita bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Nah, kita lebih dari itu kita usahakan berzikirnya dengan hati kita. Bukan hanya sekedar berzikir. Bukankah apa yang kita rasakan ini adalah alarm? Alarm apa? Disuruh berzikir. Kemarin materi kita sampai di sana. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu, ini adalah alarm agar kita berzikir apapun. Jangan sampai kita ngeliat makanan adalah makanan terus. Kita melihat minuman, minuman terus. Kita ngeliat rumah kita, ini rumah kita terus. Wah, eh, bagaimana kita bisa melihat sesuatu menyebabkan kita lebih baik berzikir. Melihat sesuatu, kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka ini, makanan depan saya, minuman, ini semua sedang berzikir. Itu angin, kipas angin, sedang berzikir angin itu. Menyebabkan kita tidak kepanasan. Subhanallah. Nah, ini semua yang disebut dengan membersihkan hati. Nah, membersihkan hati. Subhanallah. Hati kita kalau kotor, i- itu automatically fisik pun akan jadi beban. Subhanallah. Capek rasanya. Capek batin, capek hati, capek pikiran. Otomatis akan mempengaruhi pada fisik kita. Dibalik, hati kita senang, walaupun badan kita sakit-sakitan ketika demam, merasakan lebih ringan. Subhanallah. Saya ilustrasikan pekerjaannya berat, tetapi ketika hati kita senang menjadi ringan. Bayangkan ibu-ibu kalau disuruh nyapu ruangan kecil, rumahnya kecil, suruh nyapu, tapi dengan dibentak-bentak. Ayo ini sapu dibentak. Tentu kita menyapunya itu beratnya luar biasa. Bersusuk rabung, ngomel-ngomel, dan betapa pekerjaan kecil jadi berat. Di balik pekerjaan yang berat pun menjadi kecil. Kalau kita dari hati kita, oh saya harus sapu, pel, nyuci baju, ini. Ya happy-happy aja. Begitulah jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, mengharapkan surga Allah. Jadi berdoa pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan mati syahid. Obsesinya bukan lagi dunia. Maka hati dan pikiran kita kalau sudah obsesi Allah, pasti obsesi akhirat. Allah dan akhirat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika kita mengharapkan ridha Allah, di dalamnya Allah menjanjikan adanya surga. Itulah hati kita menjadi bersih dengan berzikir. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar kisah yang sudah sangat tenar sekali bahwasanya Rasulullah SAW diberikan apa namanya pengajuan oleh Fatimah. Fatimah ini anak yang sangat dicintai, anak perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya anaknya, gitu kan. Kemudian beliau ini Fatimah ini sibuk, dia masak bertahun-tahun sampai tangannya tuh bengkak bahkan kapalan gitu kan. Aisyah ini minta kepada Rasul propose, minta untuk kasih pembantu lah, gitu. Kira-kira gitu. Sudah datang, tiba-tiba tidak ada Nabi, akhirnya adanya Aisyah. Aisyah mengabarkan, nanti saya akan beritahukan kepada Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan tadi kedatangan Fatimah minta supaya eh, diberikan pembantu karena mau capek mungkin ya. Subhanallah.
Ada perintah Rasulullah SAW. Ada kata-kata yang seakan-akan sekilas itu tidak nyambung. Ya kan? Akhirnya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dia dinasihatin oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis itu, mau nggak saya kasih tahu kamu, ada yang lebih baik daripada ala adullukum. Uh, Mau nggak saya kasih kalian berdua? Mahwa khairul lakuma min khadim. Lakuma itu buat Fatimah dengan dengan Ali bin Abi Thalib. Buat kalian berdua. Mau nggak saya kasih sesuatu yang lebih baik daripada pembantu kira-kira. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian mau tidur, hmm, bertasbihlah, bertasbihlah, bertakbirlah. Bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali. Hada khairul lakum min khadim. Ini jauh lebih baik daripada Anda punya pembantu. Kan bagaimana memahami ini? Soal. Walaupun beberapa tafsir mengatakan karena saat itu adalah perang banyak tawanan, lebih baik tawanan-tawanan ini yang apa bantu-bantu kita lah. Padahal tawanan itu akan menghasilkan uang gitu kan. Rasulullah SAW mengatakan berzikir. Bayangkan kalau sekilas nggak nyambung. Subhanallah. Tapi ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin kita bisa berzikir lebih dari itu selama hati kita galau. Coba bayangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang hadis mengatakan 34 kali. Jadi bagaimana berzikir itu bisa meringankan beban fisik? Kenapa? Karena yang dibenahi, yang dibersihkan adalah hati kita. Mungkin orang kemarin saya mengurus IMB, apa IMB untuk pembangunan di Tenjo, Hmm, di Tenjo, di Bogor kemarin. eh, Pimpinannya dia curhat, bayangkan saya ini kerjaannya bla 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 bla. Intinya capek banget lah. Rasanya tuh saya mau keluar dulu, refreshing, baru balik lagi. Ini curhatan seorang. Padahal saya pun waktu ngobrol-ngobrol ngurusin IMB di kantor itu pun badannya juga nggak begitu fit karena memang kita capeknya luar biasa habis ngajar berapa hari di Balkhirah di Melbos. Pulang balik lagi ke Bogor, Masya Allah. Kalau dilihat hadis tadi, zikiran itu menguatkan fisik karena yang dikuatkan adalah hati dulu. Jadi hati kita ketika kita mendekatkan kepada yang maha kuat akan mendapatkan kekuatan. Hati yang bersih yang disebutkan qalbun salim. Subhanallah. Inilah surga dunia. Semakin kita mempunyai obsesi kepada Allah dan hari akhirat, semakin ringan di dunia ini. Dibalik, semakin kita memikirkan dunia, semakin berat di apa menjalani kehidupan dunia. Itu udah otomatis ini. Maka itu jangan sampai lihat tangan saya sini. Ketika kita mendapat nikmat, 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 akhirnya pikiran dan hati kita duniawi. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka mal faqru akhsha alaikum. Walakinni akhsha alaikum an tubsat dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama yatanafasuha fatatanafasuha kama yatanafasun fatuhlikukum
kama ahlakatuhum. Ini hadis. Rasulullah mengatakan, aku ini tidak takut kalau ada kefakiran terhadap kalian. Jadi saya tidak takut kalian fakir. Yang jauh lebih aku takuti adalah ketika dunia itu terhampar, dibentangkan. Urusan kemudahan dunia, 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 dunia. Subhanallah. Dan kita dunia dibentangkan, maksudnya apa? Rezekinya luas, semua serba punya, semua mas. Ingat, seperti orang-orang sebelum kalian. Akhir fatatana fasuha. Kalian berlomba-lomba mengejar dunia, 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 dunia. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Akhirnya mereka hancur. Dan kalian pun akan hancur seperti mereka hancur. Ini hadis bukan berarti kita tidak boleh mencari nafkah. Oh, itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Kita harus kaya karena kita harus bayar zakat. Kita harus punya uang untuk berangkat ke tanah suci. Maksudnya adalah bagaimana kita jangan menjadikan hati kita kotor dengan apa? Dengan dunia ini. Betapa banyak kita oh, hanya karena dunia melupakan akhirat. Sebetulnya dalam kehidupan kita tidak mungkin kita lupa Allah. Karena apa? Sudah dikasih kuncinya. Kuncinya apa? Kalau kita melihat segala sesuatu, ingat sesuatu itu sedang bertasbih, berzikir. Ini berzikir. Kan? Kalau kita ngeliat depan saya ini ada eh, apa tisu, tisu itu bergerak karena kena angin, pas angin dikit. Kita ngeliat Allah, Subhanallah, Allah Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Berzikir itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu adalah sesuatu, ya tentu tidak akan berzikir. Tapi kalau kita melihat sesuatu adalah ini sedang dia sedang berzikir, Subhanallah. Kita melihat sesuatu dia sedang berzikir, bayangan. Hebatnya Islam, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, lihatlah sesuatu itu sedang berzikir Allah. Kita lihat mendengarkan air di kamar mandi mengalir, bayangkan Allah Akbar. Dia sedang berzikir, suara jangkrik, krik, krik, krik di luar. Hmm, ada suara. Maka kalau kita di hutan tuh suara nggak pernah lepas suara-suara ini. Sedang berzikir bertasbih. Krik, 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 krik. Nah, subhanallah. Jadi ini semua memperingatkan kepada kita untuk zikrullah. Nah, zikrullah itu yang harus kita rasakan cinta Allah di dalam hati kita. Nah, permasalahannya adalah harta anak-anak kita melupakan diri kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, jangan sampai kalian lalai, akhirnya tidak berzikir. Apa yang menyebabkan lalai? Harta, anak-anak. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini soal munafikun ayat 9. Barang siapa yang begitu melakukan hal itu, tidak berzikir, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang rugi. Ruginya dua, dunia dan akhirat. Maka yuk kita coba untuk membersihkan hati kita. Membersihkan hati itulah yang disebutkan qalbun salim. Kita ini kadang-kala lupa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada artinya harta kita, anak kita. Harta dan anak. Warga udah nggak ada artinya. Kecuali bagi yang atallaha membawa menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini nanti di akhirat. Tentu maksudnya adalah harta yang tidak diletakkan di jalan Allah. Tentu maksudnya adalah anak yang tidak soleh. Sebaliknya kalau harta kita letakkan di jalan Allah ya manfaat. Karena redaksinya yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari tidak berguna harta dan anak-anak. Ini maksudnya yang tidak di jalan Allah. Nggak ada artinya.
Kita kadang-kala saya mikir, kok bisa orang mencari harta capeknya luar biasa. Sudah dapat, hartanya menyiksa. Tidak manfaat, bayangkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Maka orang yang hartanya banyak, dia obsesinya dunia, lupa Allah dan hari akhir, pasti, pasti, pasti gampang mencela, gampang baper, merasa dikucilkan, nggak kenal saya apa, dan seterusnya. Itulah humazatil lumazah. Mencela, mengumpat, gitu. Dia mengumpulkan harta, dikumpul-kumpulkan, dia hitung-hitung harta saya siap banyak, banyak, ini banyak. Dia pikir harta inilah yang menyebabkan dia hidup akhladah, jadi abadi. Subhanallah. Maka harta akhirnya mengotorkan hati kita. Memang sudah diingatkan oleh Allah, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Pada surat ayat yang ke-9, hai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak kita itu lupa dengan zikrullah. Zikrullah ini luas artinya, ya, mengingat Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan qalbun salim, hati yang bersih? Sekarang sudah saya kasih ilmunya kepada Bapak Ibu. Biasakan melihat sesuatu sedang berzikir. Ini saya melihat adanya listrik, listrik sedang aktif, lampu-lampu. Listrik itu sedang berzikir, subhanallah. Maka kita, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir itu bukan setelah salat Anda berzikir doang. Mau tidur aja suruh zikir tadi. Wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, anak dan mantunya. Susah enggak sih buat Bapak Ibu, buat kita semua kalau Anda sebelum belum tidur kita wudhu dan berzikir sampai tertidur? Insya Allah kan tidak susah. Ya, upayakan. Kalau saya jangankan tidur, dalam kehidupan sehari-hari kita menjaga wudhu kita jangan sampai lepas ketika kita ke WC batal langsung cepat berwudhu sehingga pagi siang sore malam kita selalu berzikir dalam keadaan ber berwudhu. Ya. Nah, ini yang punya penyakit dikit-dikit kentut, nah harus diobatin dulu tuh penyakit kembungnya ya, mungkin GERD-nya gitu. Jadi upayakan kita coba berzikir, berzikir, berzikir. Nah, ketika kita berzikir, kita merasa la haula wala quwata illa billah. Itu intinya. Kita ada dalam dekapan dalam pelukan Allah Azza wa Jalla karena cinta Allah kepada kita. Subhanallah. Kita merasakan kedekatan pada Allah, maka Allah memberikan kekuatan. Jadi dunia menjadi kecil. Orang yang selalu berzikir melihat dunia itu kecil. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini sekecil apapun, Allah maha, 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 maha tahu. Artinya apa? Kita melakukan segala sesuatu dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin si fulan hartanya berlimpah jauh lebih banyak dari kita. Kita jangan sampai hanya karena harta tidak berzikir. Berzikir itu bentuknya banyak sekali, Masya Allah. Maka itu saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan suatu hari saya melihat di rumah itu ada gambar pemandangan indah sekali, lukisan, ada ada gunung, ada Pak Tani di situ, ada apa sedang membajak sawah, ada ayam namanya lukisan. Saya melihat Allah, Masya Allah, Subhanallah. Berzikir dengan lukisan itu. Nah, kenapa lukisan gambar foto-foto itu diharamkan? Hadisnya banyak, tapi ini konteksnya adalah kalau Anda mengandung kemusyrikan di dalam. Subhanallah. Mengandung kemusyrikan itu yang ditakutkan. Maka dilarang kita gambar-gambar itu karena takut adanya kemusyrikan. Beda kalau kita melihat sesuatu itu gambar malah berzikir. Ya Rabb, Masya Allah.
Di saya melihat itu engkau berikan nafkah, rezeki, makan, minum kepada makhlukmu. Manusia dikasih, binatang pun dikasih. Ada yang makan rumput, ayam makan-makan biji-bijian di rumput itu saya melihat Allahu Akbar. Bagaimana wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun makhluk di hamparan bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Dengan melihat itu kita berzikir Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allah. Di situ kita makan sapi. Sapi mengeluarkan susu, maka mengeluarkan daging. Padahal sapi hanya makan rumput. Itu nggak bisa diakalkan. Itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi melihat sesuatu itu harus dikaitkan dengan Allah. Apapun sesuatu itu harus dikaitkan dengan Allah. Maka sesuatu itu menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi di sini pas depan pintu masuk ada kaligrafi wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Setiap melihat itu saya Allah Akbar. Sekecil apapun nikmat yang kamu rasakan itu semua dari Allah. Melihat ayat itu langsung. Maka kalau ada orang mengatakan kaligrafi itu haram, ya bid'ah, kita hormati pendapat itu. Dia punya dalil, ya punya dalil. Kalau saya melihat tidak, justru ayat Quran itu menyebabkan kita ingat Allah, Masya Allah. Jadi yang berbahaya tuh kaligrafi ditempel untuk musir setan. Nah, itu nggak boleh, itu haram jadi musyrik. Ayat kursi ditempel supaya setan nggak masuk. Itu salah. Jadi kita mencoba, yuk kita membersihkan hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin. Memang ada yauma la yanfa'u malun wala man la yanfa'u itu tidak manfaat. Harta wala dengan juga anak-anak kecuali. Nah, ini menunjukkan bukan sekedar informasi, tapi informasi plus afeksi, kognitif dan afektif. Oh, berarti hati kita yang terpenting ini. Hati kita. Maka ketika anehnya adalah ketika orang itu di dalam kubur ditanya man rabbuka. Tapi siapakah Tuhanmu ketika kita nanti dikubur? Tapi saya lihat hampir mayoritas manusia di muka bumi ini berjalan bukan man rabbuka, bukan siapa Tuhanmu, tapi who am I, inilah saya. Di medsos, Facebook, dimanapun. Sampai pun ketika kita berdialog tentang agama, inilah saya lebih pintar dari Anda. Debat, astagfirullahaladzim. Saya ngeliat, innamal a'malu bin niat. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat selama ini. Besok insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini. Saya nggak tahu nih besok karena saya ada tugas. Kalaupun tidak bisa besok, nanti kita lihat itu hari Ahad insya Allah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.